Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmiatun Najila dengan NIM 25110341168, program studi Administrasi Publik, mata kuliah Filsafat Administrasi. Jadi, di sini saya ingin mempresentasikan materi yang bertemakan Sangkar Besi Digital Krisis Aksiologis Birokrasi Studi. Jadi, langsung saja. Yang di slide pertama, dekonstruksi epistemologis. Kasus ini jelas memakai pendekatan positivistik, yaitu berdasarkan keputusan yang diambil oleh data yang dianggap objektif dan pasti. Sistem AI hanya membaca, tidak ada laporan seperti pelanggaran maupun izin cabut. Masalahnya, pendekatan ini mengabaikan konteks sosial yang realitas UMKM tidak melapor bukan berarti melanggar, melainkan karena adanya bencana alam sehingga menyebabkan internet mati total. Nah, jadi UMKM ini tidak melapor. Nah, kalau mereka tidak melapor itu bukan berarti mereka itu melanggar, tapi karena adanya kondisi yang kurang kurang memadai gitu ya, karena penyebabnya itu internet mati. Nah, kalau internet mati kan otomatis gak ada jaringan kan, gak ada sinyal, jadi susah kan buat komunikasi melalui internet. Apalagi kalau ada bencana alam. Kalau bencana alam tuh kayak banjir, gempa gitu ya contohnya. Terus Solusinya yaitu yang pertama, tidak hanya bergantung pada data sistem, terus yang kedua, melibatkan verifikasi lapangan. Nah, seperti kondisi jaringan, cuaca, dan lain-lain. Terus yang ketiga, mendengar pendapat dari warga, nelayan atau UMKM. Terus yang keempat, membuka ruangan dialog. Nah, membuka ruangan dialog itu kan kayak saling komunikasi ya, saling bertukar pendapat gitu. Jadi next, pendekatan positivistik. Nah, pendekatan ini disebut positivistik, yaitu cara berpikir yang menganggap bahwa kebenaran data yang terukur dan bisa diverifikasi. Ciri-ciri kasusnya yaitu ada 3. Yang pertama, sistem membaca data tidak ada laporan pajak. Terus yang kedua, sistem menarik kesimpulan. Nah, berarti melanggar aturan. Terus yang ketiga, hasil izin cabut. Terus ciri-ciri utama pendekatan ini yaitu ada 3. Yang pertama, sangat bergantung pada data formal. Terus yang kedua, menganggap data sebagai fakta objektif yang mutlak. Terus yang ketiga, tidak mempertimbangkan cerita di balik data. Terus masalahnya, nah pendekatan ini mengabaikan konteks sosial, misalnya jaringan internet mati karena adanya bencana, lalu UMKM tidak bisa mengakses sistem, terus kondisi lapangan tidak normal. Nah, jadi artinya sistem ini terlihat benar secara data, tapi bisa salah secara realitas. Lalu next, pendekatan positivistik, solusinya ya. Yang pertama, memperbaiki kualitas data. Nah, masalah utama positivistik adalah kalau datanya salah atau tidak lengkap, keputusan ikut salah. Jadi solusinya ada 4. Yang pertama, melindungi data lebih ketat. Terus yang kedua, sinkronisasi antar sistem. Nah, seperti pajak, komunikasi, bencana, dan lain-lain. Yang ketiga, mengurangi data kosong atau misi konteks. Terus yang keempat, audit rutin terhadap data yang masuk. Terus yang kedua, sistem pengecualian otomatis.
Dalam sistem yang kaku, semua kasus diperlakukan sama. Jadi solusinya itu buat aturan kondisi khusus. Misalnya bencana, semua kewajiban ditunda otomatis. Lalu gangguan internet massal, misalnya deadline diperpanjang otomatis. Jadi kalau ada, bencana, otomatis itu kan, jadi susah ya, jadi susah. Jadi otomatis semua kewajiban itu ditunda gitu. Terus kalau ada gangguan internet massal kan, jadi kan nggak ada jaringan, susah untuk mengakses internet. Jadi deadline diperpanjang. Terus yang keempat, pengawasan manusia. Nah, walaupun sistem berbasis data, keputusan tertentu tidak boleh 100% otomatis. Nah, jadi tidak tidak boleh sepenuhnya otomatis ya, 100% otomatis gitu. Yang pertama, keputusan kritis diverifikasi oleh manusia. Terus yang kedua, sistem hanya memberi rekomendasi. Yang ketiga, ada reviewer untuk kasus yang tidak biasa. Nah, jadi sistem ini hanya memberi rekomendasi gitu ya. Jadi tidak sepenuhnya menggunakan sistem, tapi cara berpikir manusia juga gitu. Next, mutasi sangkar besi ke teknokrasi digital. Konsep sangkar besi atau Iron Cage pertama kali diperkenalkan oleh Max Weber untuk menggambarkan bagaimana birokrasi modern yang awalnya rasional dan efisien justru dapat membatasi kebebasan manusia. Makna dan tujuannya adalah, menurut Weber, birokrasi dibangun atas dasar yang pertama, aturan yang jelas atau SOP. Yang kedua, hierarki yang terstruktur. Terus yang ketiga, rasionalitas dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi tujuannya adalah manusia menjadi terikat pada aturan, kreativitas, dan empati mulai berkurang. Inilah yang disebut sangkar besi. Next, evolusi ke teknokrasi digital. Nah, dalam era sekarang, sangkar besi tidak lagi berbentuk dokumen atau SOP manual, tetapi berubah menjadi teknorasi digital, yaitu sistem pemerintahan berbasis AI, algoritma, dan big data. Atau big data itu kayak data besar gitu ya. Sehingga berubah menjadi yang pertama SOP manual, jadi algoritma otomatis. Kerjaan ini mengikuti prosedur tertulis atau SOP yang dijalankan manusia langkah demi langkah. Sekarang, aturan itu diterjemahkan menjadi algoritma yang bisa dijalankan mesin secara otomatis. Contohnya, jadi contohnya adalah verifikasi dokumen yang dulu dicek staf, kini bisa diproses sistem secara instan. Gitu. Terus yang kedua, ada keputusan manusia, yaitu keputusan mesin. Nah, sebelumnya keputusan diambil berdasarkan penilaian manusia, intuisi atau pengalaman, intuisi dan pengalaman. Lalu, kini banyak keputusan dibuat atau dibantu oleh sistem AI. Contohnya, persetujuan pinjaman yang dulu ditentukan analis, sekarang bisa diputuskan oleh sistem scoring. Nah, sistem scoring tuh kayak menilai sesuatu menggunakan nilai skor ya. Lalu yang keempat, pertimbangan sosial, perhitungan data. Nah,
Dulu, keputusan ini mempertimbangkan aspek sosial seperti empati, konteks, relasi, budaya. Nah, sekarang keputusan lebih berbasis angka, pola data, dan statistik. Contohnya, rekomendasi konten di media sosial didasarkan pada data perilaku ya, bukan rasa cocok manusia. Artinya, kekuasaan berpindah dari tangan manusia ke sistem digital. Next, keterbatasan rasionalitas. Konsep dari Herbert Simon menjelaskan bahwa manusia tidak punya informasi sempurna, kemampuan berpikir terbatas, keputusan sering dibuat berdasarkan informasi yang kurang lengkap. Jadi, manusia itu eh, semuanya ada yang memiliki kelebihan dan ada yang memiliki kekurangan ya. Jadi, terus kemampuan berpikir terbatas. Jadi, pola pikir kita itu terbatas, belum menguasai semuanya ya. Jadi itu hal yang wajar. Terus keputusan sering dibuat berdasarkan informasi yang kurang lengkap. Jadi, keputusan yang kita ambil itu semuanya bisa jadi kan dapatkan informasi yang kurang lengkap kan. Jadi kita harus mencari tahu informasi ini bagaimana gitu. Sistem AI mewarisi keterbatasan ini karena dibuat oleh manusia, bergantung pada data yang terbatas, tidak memiliki intuisi atau empati. Jadi sistem AI dibuat oleh manusia sendiri ya. Gitu. Next, dominasi rasionalitas. Ini adalah istilah dari Max Weber, cara berpikir yang menilai sesuatu berdasarkan seberapa efisien, seberapa cepat mencapai target, seberapa sesuai aturan atau prosedur, bukan berdasarkan apakah itu adil, apakah itu manusiawi, atau apakah ada kondisi khusus. Terus rasionalitas instrumental itu tidak selalu salah, tapi jadi masalah ketika semua keputusan hanya berbasis aturan dan angka, lalu manusia dan konteks diabaikan. Next, rasionalitas substantif. Mengacu pada pemikiran Max Weber, rasionalitas substantif adalah cara berpikir yang tidak hanya mengejar efisiensi atau kepatuhan aturan, tetapi juga mempertimbangkan nilai moral, benar atau salah, keadilan, adil atau tidak adil, kemanusiaan, manusiawi atau tidak manusiawi. Dengan kata lain, keputusan tidak hanya dinilai dari hasilnya, tetapi juga dari makna dan dampaknya apa bagi manusia. Terus, rasionalitas substantif berbasis nilai kemanusiaan, mempertimbangkan keadilan, memahami konteks sosial yang harusnya terjadi, cek kondisi internet wilayah, terus memberi toleransi karena bencana membuka mekanisme klarifikasi. Slide selanjutnya. Benturan kedua rasionalitas. Rasionalitas instrumental mengalahkan rasionalitas substantif, mengacu pada pemikiran Max Weber. Rasionalitas instrumental fokus pada efisiensi, contohnya seperti kecepatan, kepatuhan aturan. Terus rasionalitas substantif, fokus pada keadilan, nilai moral, dan kondisi manusia. Ketika yang pertama mengalahkan yang kedua artinya sistem hanya bertanya apakah prosedur diikuti, bukan apakah hasilnya adil dan masuk akal. Terus yang kedua, akibatnya keputusan menjadi tidak adil. Kenapa bisa tidak adil?
Karena adanya sistem memperlakukan semua orang sama tanpa melihat kondisi, tidak mempertimbangkan faktor khusus, misalnya bencana, keterbatasan akses. Padahal, keadilan tidak selalu berarti semua diperlakukan sama ya, melainkan diperlakukan sesuai situasinya masing-masing. Slide selanjutnya. Mengapa ini berbahaya? Sistem tidak bisa salah. Masalah utamanya bukan teknologinya, tetapi ketika teknologi terjadi saat kondisi ketika suatu pihak atau sistem memiliki kekuasaan penuh yang tidak bisa dipertanyakan, digugat, atau dikoreksi. Sistem dibuat oleh manusia, data bisa atau tidak lengkap, algoritma punya keterbatasan. Jadi, ketika orang percaya sistem pasti benar, mereka akan berhenti mempertanyakan kalau hasilnya tidak masuk akal di dunia nyata. Terus yang kedua, sistem dianggap lebih benar dari realitas. Kalau ada perbedaan antara fakta di lapangan versus hasil sistem, yang dipercaya justru sistem, karena data menunjukkan seseorang tidak layak bantuan, padahal kondisi aslinya sangat membutuhkan. Nah, jika sistem dijadikan otoritas absolut, keputusan tetap mengikuti angka, bukan kenyataan. Yang ketiga, manusia kehilangan peran sebagai pengambil keputusan. Peran manusia bergeser dari pengambilan keputusan menjadi sekedar operator sistem. Akibatnya, empati berkurang, konteks sosial diabaikan, keputusan jadi kaku dan mekanis. Slide selanjutnya, dilema etika loyalitas ganda, banality of evil. Nah, loyalitas keatasan, kadis ya, taat pada perintah dan hierarki birokrasi. Yang kedua, menjaga stabilitas organisasi. Yang ketiga, menghindari konflik internal. Menghindari konflik internal berarti menghindari permasalahan permasalahan ya, menghindari permasalahan. Loyalitas ke masyarakat konstitusi. Yang pertama, melindungi kepentingan publik. Yang kedua, menegakkan keadilan. Yang ketiga, menjalankan amanat dalam pelayanan publik. Dalam kasus ini, kedua loyalitas tersebut bertabrakan, seperti atasan memerintahkan untuk patuh pada sistem. Terus yang kedua, realitas. Masyarakat dirugikan secara tidak adil. Perspektif banality of evil. Konsep dari Hannah Arendt menjelaskan bahwa kejahatan besar bisa terjadi bukan karena pelaku kejahatan, melainkan karena mereka tidak berpikir secara kritis, namun hanya menjalankan sistem. Dalam konteks birokrasi, pegawai hanya menjalankan SOP, tidak mempertanyakan dampak kebijakan, menganggap tanggung jawab ada pada sistem, bukan dirinya. Bentuk nyata dalam kasus ini, sistem mencabut izin secara otomatis, atasan berkata sistem tidak bisa salah, staf diminta mengabaikan protes dari warga. Terus, next, sikap yang seharusnya diambil, pendekatan yang etis, bukan ekstrim, diam, total, atau melawan secara kasar, tetapi mengkritik secara profesional, menggunakan data dan bukti, memberikan solusi bukan hanya protes, menjaga bahasa agar tetap formal dan lebih sopan. Slide yang terakhir, langkah diskresi, solusi etis yang realistis. Diskresi berarti menggunakan ruang kebijakan untuk mengambil keputusan yang lebih manusiawi dalam batas aturan. Seperti mengumpul bukti, sebelum bersuara, analis perlu data gangguan atau dampak kebijakan. Terus testimoni masyarakat. Yang ketiga, dokumentasi kondisi lapangan. Tujuannya
Kritik berbasis data, bukan opini. Terus yang kedua, mengusulkan kebijakan korektif, bukan sekedar menolak, tapi menawarkan solusi. Yang pertama, moratorium, sementara kebijakan yang bermasalah. Terus yang kedua, mekanisme banding manual untuk masyarakat terdampak. Terus yang ketiga, sistem early warning sebelum keputusan otomatis dijalankan. Nah, jadi ini tuh menunjukkan bahwa tetap solutif, bukan sekedar oposisi. Yang ketiga, humanizing the system. Maksudnya, teknologi atau sistem otomatis seperti AI atau algoritma tidak boleh menjadi penentu final tanpa pertimbangan manusia. Jadi harus ada pertimbangan manusia ya. Terus harus ada variabel sosial seperti kondisi ekonomi, akses dan dampak sosial. Sistem harus membantu manusia, bukan menggantikan empati manusia. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.